Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Devitri dengan NIM 2104234 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menerangkan materi tentang perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Yang pertama itu ada otomasi perkantoran atau OA, yang kedua ada sistem pendukung keputusan atau DSS, yang ketiga ada sistem pendukung eksekutif atau ESS. Oke, selanjutnya yang pertama ada otomasi perkantoran atau AO atau Office Automation System atau OAS. Yang pertama itu adalah pengertian Office Automation System atau OAS. Office Automation System atau OAS merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. OAS dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, dan mengubah dan mengomunikasikan informasi yang terjadi di perusahaan atau perkantoran. Yang kedua ada tujuan Office Automation System atau OAS. Office Automation System atau OAS memiliki 3 tujuan yang harus diraih, yaitu yang pertama, menggabungkan dan menerapkan teknologi. Yang kedua, memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan. Beberapa fasilitas Office Automation System atau OAS yang sering digunakan orang yang pertama ada Word Processor, yang kedua Document Management, yang ketiga Electronic Mail, 4 Electronic Funds Transfer, yang kelima Voice Mailing System, yang keenam Voice Information Service, yang ketujuh Fax Information Service, dan yang kedelapan Video Conference. Selanjutnya ada yang kedua ada Decision Support System atau DSS. Decision Support System atau bisa juga disebut sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis software yang dimaksudkan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi, seperti sistem otomatis kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan lain-lain. DSS menggunakan ringkasan informasi pengecualian, pola, dan tren menggunakan model analisis. Nah, dari sistem pendukung keputusan tersebut membantu dalam pembuatan keputusan, namun tidak harus memberikan keputusan itu sendiri. Nah, para pengambil keputusan itu mengumpulkan semua informasi yang berguna dari data mentah, dokumen, pengetahuan pribadi, dan ataupun model bisnis untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam membuat keputusan. Ada atribut DSS atau Decision Support System. Kemampuan beradaptasi dan fleksibel, tingkat interaktivitas yang tinggi, kemudahan penggunaan, serta efisiensi dan efektivitas, serta kontrol penuh oleh pengambilan keputusan, kemudahan pengembangan, dan dukungan untuk pemodelan dalam analisis, dukungan untuk akses data, dan standalone terpadu dan berbasis web. Selanjutnya ada karakteristik DSS, Decision Support System tersebut. Yang pertama ada dukungan untuk pengambilan keputusan dalam masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Selanjutnya dukung para manajer di berbagai tingkat manajerial, mulai dari eksekutif, puncak, hingga manajer divisi. Selanjutnya, dukungan untuk individu dan kelompok. Masalah yang kurang terstruktur seringkali membutuhkan keterlibatan beberapa individu dari berbagai departemen dan tingkat organisasi. Nah, selanjutnya ada dukungan untuk keputusan yang saling tergantung atau berurutan. Nah, dukungan untuk kecerdasan, desain, pilihan, dan implementasi. Selanjutnya, dukungan untuk berbagai proses dan gaya keputusan. Oke, selanjutnya ada manfaat dari DSS tersebut. Yang pertama itu meningkatkan dan mengefisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan. Selanjutnya, meningkatkan kontrol, daya saing, dan kemampuan pengambilan keputusan futuristik dari organisasi. Selanjutnya, memfasilitasi komunikasi interpersonal, mendorong pembelajaran atau latihan, karena sebagian besar digunakan dalam keputusan yang tidak terprogram, maka menggunakan pendekatan baru dan menetapkan bukti baru untuk keputusan yang tidak biasa. Nah, selanjutnya membantu mengontramatisasi proses pemrograman. Komponen dasar dari sistem ini adalah, yang pertama itu adalah komponen sistem pendukung keputusan atau Decision Support System tersebut. Yang pertama itu adalah Database Management System atau DBMS.
Tujuannya untuk mengatasi masalah data yang diperlukan bisa berasal dari database internal atau eksternal. Dalam sebuah organisasi tersebut, data internal tersebut dihasilkan oleh sistem. Data eksternal berasal dari berbagai sumber seperti surat kabar, layanan data online, database, atau keuangan pemasaran, sumber daya manusia. Nah, selanjutnya model manajemen sistem. Ini menyimpan data dan mengakses model yang manajer digunakan untuk membuat keputusan. Model seperti itu digunakan untuk merancang fasilitas manufaktur, menganalisis kesehatan keuangan suatu organisasi, meramalkan permintaan akan produk atau layanan, dan lain-lain. Nah, alat pendukung seperti bantuan online, diagram-diagram, interface yang mudah digunakan, analisis grafis, mekanisme koreksi kesalahan, memudahkan interaksi pengguna dengan sistem. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi dari DSS tersebut. Nah, dari DSS tersebut ada beberapa cara untuk mengklasifikasikannya. Hoy, Apple, dan Watson mengklasifikasikan DSS sebagai berikut. Yang pertama itu Text Oriented DSS, berisi informasi yang diwakili secara teks yang dapat mempengaruhi keputusan. Hal ini memungkinkan dokumen dibuat secara elektronik, direvisi, dan dipandang sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya ada Database Oriented DSS. Database memainkan peran penting utama dari sini dan berisi data terorganisir dan sangat terstruktur. Nah, selanjutnya Spreadsheet Oriented DSS. Nah, berisi informasi di lembar penyebaran yang memungkinkan pembuatan, pengamatan, modifikasi, pengetahuan, prosedural, dan juga menginstruksikan sistem untuk menjalankan instruksi mandiri. Nah, alat yang paling populer adalah Excel dan Lotus 123. Selanjutnya ada Solver Oriented DSS. Nah, didasarkan pada pemecah yang merupakan algoritma atau prosedur yang ditulis untuk melakukan perhitungan tertentu dan jenis program tertentu. Nah, selanjutnya ada Rules Oriented DSS. Pengikut prosedur tertentu yang diadopsi sebagai peraturan. Nah, Compound DSS dibangun dengan menggunakan 2 atau lebih dari 5 terstruktur yang dijelaskan di atas. Selanjutnya adalah tipe-tipe dari DSS. Yang pertama itu adalah Status Inquiry System yang membantu dalam mengambil suatu keputusan manajemen tingkat operasional, manajemen, atau tingkat menengah, misalnya jadwal kerja harian ke mesin atau mesin ke operator. Nah, selanjutnya ada Data Analysis System, analisis komparatif dan pengguna rumus atau algoritma, misalnya analisis arus kas, analisis persediaan, dan lain-lain. Adanya Information Analysis System. Dalam sistem ini data dianalisis dan laporan informasi dihasilkan, misalnya analisis penjualan, sistem piutang, dagang, analisis pasar, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada Accounting System, melacak informasi akuntansi dan keuangan, misalnya akun akhir, piutang, hutang, akun, dan lain-lain, yang melacak aspek utama bisnis. Nah, selanjutnya model Based System, model simulasi atau model optimasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, jarang digunakan dan menciptakan panduan umum untuk operasi atau manajemen. Yang selanjutnya adalah materi Executive Support System atau ESS. Nah, di Executive Support System atau sistem pendukung eksekutif ini adalah sebuah sistem yang oleh para senior manajer atau eksekutif sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang tidak terprogram dalam manajemen strategis. Nah, informasi ini sering bersifat eksternal, tidak terstruktur, dan bahkan tidak pasti. Lingkup dan konteks informasi yang tepat seringkali tidak diketahui sebelumnya. Nah, informasi yang diberikan eksekutif oleh Executive Support System antara lain yang pertama adalah informasi pasar, informasi teknologi, dan informasi investasi. Komponen Executive Support System atau ESS. Yang pertama itu adalah hardware atau perangkat kerasnya. Itu adalah adanya input device atau alat masukan. Alat ini mengizinkan eksekutif untuk memasuki, verifikasi, dan perbaharui data dengan seketika. Selanjutnya Central Processing Unit adalah pusat komponen karena ini dapat mengontrol komponen ke mesin komputer yang lain. Selanjutnya file penyimpanan data. Eksekutif dapat mempergunakan ini secara terpisah untuk menyimpan keterangan bisnis, dan bagian ini juga dapat membantu eksekutif mencari keterangan informasi bisnis historis dengan mudah. Nah, selanjutnya ada output device atau alat keluaran. Eksekutif dapat menggunakan alat ini untuk membaca rekaman visual, dan sistem ini memerlukan dukungan dan hardware komputer yang tidak begitu mahal. Adalah software perangkat lunaknya, database
adalah untuk menyimpan informasi-informasi yang didapatkan oleh manajer. Selanjutnya office untuk mempresentasikan data seperti membuat diagram dan lain-lain. Selanjutnya ada jaringan telekomunikasi nih, jaringan yang membadai untuk menunjang proses data yang dapat berupa data teks ataupun data grafik sehingga pertukaran informasi dapat dilakukan dengan sempurna. Nah, dari hal tersebut diharapkan kombinasi dari software dan hardware dapat didukung dengan kinerja jaringan yang memadai. Nah, yang terakhir adalah keuntungan dari menggunakan Executive Support System ya, atau SSS yang sering kita sebut. Yang pertama itu mudah bagi eksekutif tingkat atas untuk menggunakannya, mampu menganalisa tren, dan augmentation atau kemampuan kepemimpinan manajer. Nah, tingkat kepemimpinan pribadi dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya kontribusi fleksibilitas kontrol strategis dan meningkatkan daya saing organisasi di pasar, serta instrumen perubahan, meningkatkan wawasan waktu eksekutif, sistem pelaporan yang lebih baik, peningkatan model mental eksekutif bisnis, dan membantu meningkatkan pembangunan konsensus dan komunikasi, serta memperbaiki otomasi kantor, kurangi waktu untuk mencari informasi, serta identifikasi awal kinerja perusahaan, detail pemeriksaan faktor keberhasilan kritis, serta pemahaman yang lebih baik dan manajemen waktu. Nah, peningkatan kapasitas dan kualitas dalam berkomunikasi. Selanjutnya, tentu adanya kekurangan dari Executive Support System ini ya, atau ESS. Yang pertama itu adalah fungsinya sangat terbatas, sulit untuk mengukur manfaat. Eksekutif mungkin menghadapi informasi yang sangat berlebihan, sistem bisa menjadi sangat lambat, sulit menyimpan data terkini, dan dapat menyebabkan data yang kurang valid dan tidak aman. Nah, sekianlah pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.